saya Fani, selamat datang di House 101. Saat ini saya sedang berada di Rumah Alam Elok, rumah yang dirancang oleh Office SA. Rumah Alam Elok adalah rumah 3 lantai yang dibangun di atas lahan seluas 138 meter persegi dan dihuni oleh pasangan suami istri. Suasana ruangnya didesain supaya terasa seperti sedang di Bandung, teduh dan sejuk walaupun lokasinya di Jakarta Selatan. Di lantai dasar ada area open plan yang mengoptimalkan bukaan untuk akses masuk cahaya dan pertukaran udara. Arsitek dan pemilik rumahnya saling berkolaborasi untuk memilih dekorasi, material, maupun furnitur yang menonjolkan karakter penghuni di setiap sudut rumah. Menciptakan ruang yang nggak hanya jadi tempat berteduh, tapi juga ruang yang menyimpan banyak cerita dan kenangan. Sebelum kita masuk dan ngobrol bareng sama Mbak Sabrina dan Mas Andi, arsiteknya, yuk subscribe dulu channel Living Loving Net supaya kamu nggak ketinggalan video-video tips dan inspirasi untuk rumah nyamanmu. Kalau sudah, yuk ikut saya masuk. Halo. Halo Fani. Silakan masuk. Yuk. Nah, sekarang aku sudah bersama Mbak Sabrina dan Mas Andi, arsitek dari rumah ini. Tapi sebelum kita bahas rumah ini nih, aku mau kenalan dulu nih sama Office SA itu apa sih dan sudah sejak kapan berdirinya? Office SA itu singkatan dari Office Sabrina Artiandi, itu nama dari partnership kita berdua. Studio ini didirikan tahun 2016 di Bandung. Nah, biasanya tuh proyek-proyek apa aja sih yang dikerjakan oleh Office SA? Yang sudah kita kerjakan itu ada residential, kemudian hospitality. Akhir-akhir ini beberapa kita bikin space making untuk exhibition juga di Bandung dan sempat ada di luar negeri juga ya. Termasuk juga diantaranya mungkin pekerjaan komersial seperti F&B atau retail-retail, toko, clothing dan sejenisnya gitu ya. Tadi kita sudah berkenalan dengan Office SA, sekarang aku lanjut ngebahas soal Rumah Alam Elok ini. Boleh diceritakan nggak tentang proyek ini tuh secara garis besar tuh apa sih pendekatan-pendekatan desainnya? Rumah Alam Elok ini kan terletak di pemukiman Jakarta Selatan ya, dengan kondisi tapak yang relatif bisa dibilang nggak terlalu lebar gitu ya, sekitar 6 meter dengan panjang ke belakang 23 meter. Rumah ini tuh kita desain untuk teman lama kita yang dulunya itu udah lama tinggal di kota Bandung. Kemudian karena beliau pindah ke Jakarta untuk karirnya, dia perlu dirancangkan sebuah rumah, tapi dengan catatan khusus dia ingin tetap merasakan lingkungan hidup seperti di kota Bandung, karena bisa dibilang beliau nyaman banget lah ketika tumbuh berkembang dan hidup di rumah ketika waktu dia hidup di Bandung. Kalau proyeknya sendiri ini bangun dari nol atau renovasi atau gimana? Kalau proyeknya sendiri itu bangun dari nol. Sebenarnya si site-nya ini udah ada bangunan existing, hanya si bangunan lamanya itu nggak dipakai sama sekali strukturnya gitu ya. Jadi ya bisa dibilang dari nol lah ya, struktur baru gitu. Bisa dibilang pas lagi awal kita datang ke site ini itu rumah existingnya itu rumah tipikal di kawasan Pondok Indah yang cukup banyak sekat-sekatnya. Jadi rumah 1 lantai dengan lebar 6 meter, kemudian di dalamnya itu sekatnya banyak, jadi kerasa agak gelap dan kerasa lebih sempit gitu. Sama mungkin untuk poin utamanya dari si ownernya itu, ya karena ini di Jakarta, dia terbiasa dengan iklimnya Bandung gitu ya, maka si rumahnya ini sendiri tuh pingin si dingin-dinginnya Bandung ini tuh mau sih coba dimasukin di rumah dia yang di Jakarta ini gitu. Oke, cukup jadi, tricky ya itu. Iya, itu Jakarta lumayan jadi dingin. Adem lah ya, paling nggak terlalu panas gitu. Mensiasatinya dengan si desainnya sendiri gitu ya, open plan, kemudian pemilihan material yang cenderung dingin gitu. Yang pertama sebenarnya kalau kita mendefinisikan suasana Bandung itu pertama ya dari atmosfernya gitu ya. Maksudnya secara pengalaman sensorik gitu ya, dari visual gitu ya. Kita harapkan lebih lega gitu ya, lebih seperti detached house gitu yang ada di atau dikelilingi taman. Kemudian juga secara warna juga lebih ringan ya, lebih bersih, kemudian lebih hijau, segar gitu.
Kemudian secara penghawaan itu sebisa mungkin ya lebih alami. Kalau misal udah kerasa AC banget juga itu kan bisa jadi udah ngerasa nggak kayak di penghawaan di kota Bandung. Jadi memang di lantai dasarnya disengajakan gitu kita nggak menggunakan air conditioning. Sisanya sih mungkin ya terkait cahaya kali ya, karena rumah-rumah kota padat itu biasanya identik dengan rumah yang minim cahaya dalam setiap ruangnya. Jadi kita memaksimalkan mungkin setiap ruangan di dalam rumah ini tuh minimal memiliki 2 bukaan cahaya dalam 2 bidangnya. Aku mau tahu dulu dong, pemetaan ruang di rumah Alam Elok itu gimana sih? Jadi susunan dari lantai dasarnya itu dimulai dengan carport. Kemudian bagian depan rumah itu sengaja kita gunakan sebagai area foyer dan area dapur kotor. Setelah foyer kita menyediakan ruang makan dengan open kitchen yang bersebelahan. Dan ada powder room di balik ruang makan. Kemudian setelah ruang makan ada ruang keluarga yang bersebelahan dengan backyard. Dari foyer tuh ada leveling sedikit ya untuk membuat ruang makan lebih kerasa nyaman. Kemudian untuk perpindahan dari ruang makan ke ruang keluarga itu ada level dropping sekitar 45 cm untuk membuat ruang keluarga lebih intim. Sementara untuk backyard naik lagi gitu ya. Jadi membuat ruang keluarga seperti sunken atau conversation pit. Dan pandangan ke area backyard itu bisa langsung ke horizon tanamannya. Untuk di lantai 1 lebih ke private ya, jadi memang ada 1 kamar tidur yang punya rumah sama kamar mandi dalam. Kemudian ada kamar tidur untuk orang tua yang posisinya di depan dengan dilengkapi balkon, dan 1 kamar mandi yang bisa diakses dari area luar juga gitu. Kemudian di antaranya ini ada space kosong yang sekarang masih dibikin kosong untuk development ke depannya apabila mau dijadikan ruang lain untuk keluarga. Kemudian dari situ ada lantai 2-nya, fungsinya itu ya tadi lebih intimate lagi, ada office, kemudian ada rooftop, itu juga bisa dipakai untuk sore-sore gitu ya kalau lagi ada kumpul atau apa dengan teman-teman. Sama ada area servis untuk yang bantu-bantu di rumah tangga dan area jemur. Pertama kali tuh pas klien datang tuh brief seperti apa sih yang diberikan atau spesifik brief ya? Kayak awalnya kan memang tadi sempat disebutkan kalau rumahnya pengen suasana Bandung, tapi selain itu tuh ada apa-apa lagi sih? Ada poin brief tambahan gitu, harapan beliau tuh bisa menggunakan rumah ini sebagai tempat untuk hospitality teman-temannya, karena proses masak yang dia lakukan sendiri itu juga merupakan sebuah proses intimate gitu ya, dari menjamu gitu. Jadi kita letakkan si dapur utamanya itu benar-benar bersebelahan sama ruang makan yang dimana nanti tamu-tamunya akan duduk, dan proses masak yang dapat dilihat oleh tamu itu sebenarnya juga yang sengaja dirancang gitu ya. Tadi sempat di-mention juga kalau cara membawa suasana Bandung itu lewat materialnya. Yang aku tertarik nih soal material lantainya nih, menggunakan semen expose, itu tuh pertimbangannya apa sih? Pertimbangan pertamanya tentu untuk nge-enhance atmosfer yang segar tadi gitu ya, dengan warna-warna yang cukup segar seperti warna hijau, biar lebih kerasa nggak terlalu panas gitu di dalam ruangannya, dan bisa dipadukan dengan tembok yang bersih gitu warna putih.
Pertimbangan lainnya juga ini mungkin part of eksperimentasi bersama dengan klien karena ingin ada material yang lebih personal gitu yang di-apply di rumah ini. Bisa dibilang kan kalau dari segi ceiling, segi tembok kita cukup generik gitu ya menggunakan material yang umum. Tapi ingin ada satu material yang khusus dibuat, khusus di riset gitu menggunakan pigmen dan pola yang diincar bersama dan bisa jadi kuat karakternya secara menyeluruh yaitu di lantai. Kalau misalnya audiens ingin menerapkan semen expose di rumahnya tuh ada tips nggak sih? Mungkin yang paling utama ya menggunakan floor hardener ya dalam si campuran semennya biar nggak gampang pocel gitu. Ya secara nut sebenarnya itu bisa dimaksimalkan gitu asalkan pengerjaannya baik. Jadi itu bisa ngebuat ruangan nggak terlalu banyak garis-garis gitu ya. Kalau untuk interiornya sendiri tuh di handle sama Office SA juga atau gimana? Betul, kebetulan si interior sendiri pun kita yang pegang gitu. Jadi proses pembangunan arsitektur hampir selesai, kita masuk ke perancangan interior. Ada konsep khusus nggak ya untuk terutama untuk itu ya tadi mewujudkan membawa suasana ruangan seperti Bandung itu? Kalau untuk interior sebenarnya bisa dibilang lebih personal lagi ya, karena beliau itu kan lulusan seni rupa dan emang punya concern khusus lah sama seni gitu ya. Kita sempat dikasih brief cukup abstrak juga ya waktu itu, kayak dia tuh punya foto di Instagram kayak ada semacam tray stainless tapi di atasnya ada tempe, jadi kayak kontras gitu, kayak ini itu kayak karakter pribadi saya tuh kayak gini gitu. Dia memperlihatkan ada juxtaposition dari dua selera gitu, yang satu yang kayak Modern, sleek gitu. iya sleek banget, tapi satu lagi tuh dia suka banget sama hal-hal yang quirky gitu ya, yang aneh-aneh tuh dia suka. Nah jadinya bisa dibilang kita ngerancang si elemen-elemen furniture ke dekorasinya juga nabrakin itu gitu, ada yang sangat sleek modern tapi bisa ketemu sama hal-hal yang lowbrow banget gitu sama yang aneh banget, dan itu benar-benar mengakomodir karakter dia gitu. Kalau untuk furniture berarti dari Office SA sendiri ada lagi kah yang di custom gitu? Untuk ruangan sih spesifiknya ruangan living, kemudian dapur itu ya kitchen set, terus pemilihan kursi, meja, termasuk lampu ya, lampu, aksesoris lampu. Kemudian kamar tidur pun yang built-in, kursi-kursi untuk di meja rias itu termasuk juga, sama ruang studionya. Soal material yang bikin kesan dingin gitu ya, aku juga lihat kusennya nih. Kusennya dari besi dan bentuknya cukup unik. Ini tuh emang di custom atau gimana? Hampir semua pekerjaan kusen pintu jendela di rumah ini tuh kita sengaja buat custom. Alasan utamanya sebenarnya ya masih relate sama si konsep utamanya gitu, ingin ngebuat rumah ini lebih kerasa lega dengan ngebuat elemen-elemen dinding itu lebih tipis, dan ketika kita punya keinginan ngebuat sesuatu yang tipis memang paling mudah gitu kita ngebuat dari bahan yang bisa kita custom sendiri, yaitu besi dengan coating yang bisa kita pilih sendiri juga gitu ya secara warna. Bisa dibilang dari mulai kusen, kemudian handrail, kemudian detailing yang ada hubungannya sama fungsi tertentu gitu ya, kita custom menggunakan pekerjaan besi. Berarti banyak eksplorasi juga ya, selain tadi untuk sampling material expose-nya juga di kusen juga tentu melewati tahap-tahap trialnya juga gitu ya. Iya betul, karena emang dari kliennya juga nge-encourage gitu untuk ngebuat sebisa mungkin ada elemen yang lebih personalized. Jadi ya ini juga didukung lah ya dari brief gitu. Kebetulan juga ketemu dengan kontraktor dan tadi pengrajin besi yang memang mau untuk mencoba hal-hal baru gitu. Nah, sekarang aku sudah bersama penghuni dari Rumah Alam Elok. Kita kenalan dulu yuk sama Mas Ezra dan Mbak Adrian. Halo, saya Ezra. Saya Adrian. Kita udah tinggal di rumah ini mungkin sekitar 2 tahunan ya, dari akhir 2021. Tadi aku udah sempat ngobrol sama Mbak Sabrina dan Mas Andi, tapi aku jadi penasaran nih ke Mas Ezra sendiri. Waktu akhirnya mengambil keputusan untuk membangun rumahnya ini sama Office SA tuh gimana sih? Sebenarnya saya sama Mas Andi sama Mbak Ina dulu housemate gitu. Terus kita suka ngomongin arsitektur,
suka ngomongin interior, suka ngomongin desain, dan rasanya kayaknya cocok, sevisi, yang kita suka juga mirip-mirip gitu. Jadi kita milih buat ngedesain rumah ini sama Office SA gitu. Cukup banyak ternyata ya eksplorasi terhadap material yang digunakan di rumah ini antara Mas Ezra dengan tim arsiteknya. Itu gimana sih proses kolaborasinya? Jadi mungkin awalnya tuh aku ngasih tema gitu ke Andi sama ke Ina. Kita sama-sama dari Bandung gitu. Terus aku bilang ke mereka, aku pingin rumahnya yang kayak vibe-nya kayak di Bandung. Dan dari situ Andi sama Ina bikin mood board, terus bikin kayak interpretasi kalau brief tersebut ditranslate menjadi sebuah eksekusi arsitektur, itu kayak apa sih gitu. Terus yang kedua, Andi juga nanya-nanya sih gitu, kayak soal Andi mungkin orangnya dia agak filosofis, jadi dia waktu inget dulu sempat nanya-nanya juga kayak relationship aku sama rumah waktu kecil kayak gimana gitu. Pingin rumah ini nanti jadi tempat yang seperti apa, gaya hidup kita suka seperti apa, dan lain-lain. Jadi memang selain bereksperimen dengan ya material-material tadi, juga dari sisi memori dan kayak persepsi terhadap rumah juga dieksplorasi gitu ya oleh arsiteknya gitu. Iya betul. Dan waktu itu juga kita ingat ngebahas soal keterbatasan di sini gitu. Contohnya rumahnya sempit tapi memanjang. Gimana caranya supaya kita tetap leluasa di dalam rumah? Soalnya di Bandung rumah-rumah lebih lega-lega lah gitu. Gimana cara ngebawa vibe itu ke sini gitu. Salah satunya adalah kalau lihat baik dari lantai 1, 2, 3 ruangan-ruangannya tuh semuanya ngambil hampir selebar luas tanahnya. Itu salah satu yang disuggest Andi. Terus karena tanahnya sempit juga, sebelum direnovasi bangunan sebelumnya tuh gelap banget waktu itu. Jadi Andi salah satu idenya adalah kayak di seluruh sisi ada jendela lah, jadi terang gitu sekarang. Dari awal direncanakan desain rumahnya, memang setiap ruangan sudah didesain supaya bisa multifungsi gitu ya. Kita sudah kayak nge-envision kita bisa seharian di rumah ini dan melakukan berbagai hal gitu. Jadi mungkin dari work, live, play, hosting, dan maunya kita memaksimalkan setiap ruangan yang ada supaya bisa nge-cater to all those activities. Jadinya seiring dengan kami menempati tempat ini dan adanya perubahan lifestyle tentunya, kami selalu in discussion dengan arsiteknya sih, dan bagusnya dengan fleksibilitas dan multifungsi yang memang sudah direncanakan dari awal, jadinya setiap ada kebutuhan untuk mengadaptasi furniture atau function ruangannya, jadinya prosesnya lebih mudah. Contohnya seperti dapurnya kali ya. Jadi pas di awal baru merencanakan mau bangun rumah ini, Ezra belum hobi masak gitu. Tapi setelah ditempatin jadinya seneng banget dan malah kayak tiap hari masak. Jadi mungkin ada kayak hal-hal di dapur yang ditambahin gitu, seperti wall shelf-nya. Yang wall shelf itu yang warnanya coklat terus isinya kayak botol-botol itu tadinya nggak ada. Tadinya pikir oh masak apa cuman ngangetin. Terus habis itu dia yang kepikiran kayak waktu lagi nonton film ya, ada rumah di LA gitu, terus ada shelf-nya panjang di atas dapur. Terus dia bilang, oh kayaknya butuh itu deh. Terus habis itu kita langsung hubungin Andi sama Ina, boleh nggak desainin shelf seperti itu gitu. Soalnya sebelumnya waktu ngedesain dapur, oh yang penting minimalis aja, tapi ternyata kayak ada kebutuhan Butuh gitu. storage lebih banyak. Saya tadinya mikir mungkin kalau mau masak cuman di dapur kotor aja gitu, yang itu cuman untuk yang bersih-bersih yang kayak ya nggak kotor, tapi ternyata karena ruangannya itu spacious dan lebih enak, lebih lega, jadinya malah dapur utama yang lebih banyak dipakai. Aku juga lihat di beberapa sudut tuh ada penempatan art gitu, ada yang kecil, ada yang ukuran cukup besar. Itu tuh melalui proses diskusi dengan arsiteknya juga nggak sih? Jadi sebenarnya artnya tuh yang kita udah punya aja, taruh di sini gitu. Sama kita kayak beli apa suka kita taruh gitu. Tapi sebenarnya yang ada proses diskusi itu yang di ruang tamu ada yang apel, karyanya Enzo Mari. Itu jadi brief ke Andi tolong desainin dong ruang makannya. Gimana caranya supaya si print apel itu bisa menyatu sama moodnya gitu. Tapi kalau yang lain sih kita beli-beli aja, kayak jalan-jalan kemana terus kita ambil terus kita suka gitu. Contohnya itu ada pajangan labu
Itu saya sama Adrian lagi jalan-jalan ke Tubabat, ada yang didesain Andra Martin, di deket situ ada pengrajin labu. Dia labunya diolah jadi kayak botol minum gitu. Terus waktu kita lagi ke sana, oh ada yang utuh kayaknya bagus buat jadi pajangan, kita beli aja deh taruh sana gitu. Mbak Sabrina dan Mas Andi, ini ada pertanyaan yang sering banget ditanyain sama audiens, yaitu gimana sih cara ngontak arsitek? Kalau dalam hal ini berarti cara mengontak Office SA. Info lengkap kita bisa diakses di website officesabrinaartiandi.com. Tapi kalau misalnya mau kontak langsung, bisa direct message kita di akun Instagram kita di @office_s.a atau kontak via WhatsApp yang tertera di website maupun di akun Instagram kita. Kalaupun mau kirim email bisa ke alamat mail @officesabrinaartiandi.com. Biasanya kita terbuka untuk discuss awal gitu ya, tanpa charge untuk sharing brief, atau misalnya mau nanya tentang portfolio kita, itu open banget untuk jadi initial discussion. Teman-teman, semoga info dari Mbak Sabrina dan Mas Andi tadi bisa membantu kamu yang sedang berencana membangun atau merenovasi rumah. Terima kasih sudah menonton House 101, saya Fani, sampai jumpa!